Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifalia Salsabila dengan nomor NIM 1102012106. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu human rights atau hak asasi manusia. Human rights adalah hak asasi manusia atau HAM. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Asasi adalah bersifat dasar atau pokok. Sehingga pengertian hak asasi manusia secara mendasar adalah hak dasar yang secara kodratnya melekat dalam diri dan tidak dapat dipisah. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun sifat-sifat dari hak asasi manusia, yaitu yang pertama, bersifat kodrati atau hakiki, dan yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, bersifat tetap atau langgeng. Yang keempat, bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Dan yang kelima, dapat dibatasi. Sifat yang pertama yaitu bersifat kodrati atau hakiki, di mana hak asasi dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai hak dasar atau hak pokok atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua bersifat universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status, suku, agama, gender, usia, dan golongan, tetapi harus tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Ketiga, bersifat tetap atau langgeng, di mana hak asasi akan selalu ada sejak dari kandungan hingga meninggal dunia. Keempat, bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Hak asasi tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh dalam keadaan apapun. Contohnya adalah hak untuk hidup, tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum, dan tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Dan yang kelima, dapat dibatasi. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang asalkan pembatasannya dilakukan melalui undang-undang sebagai wujud kehendak rakyat dan juga dapat dibatasi oleh hak orang lain. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang ataupun aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun mencabut hak orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kewajiban hak asasi manusia. Selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Sebagai seorang anak, kita harus melaksanakan perintah orang tua, misalnya membantu membersihkan rumah. Sebagai seorang pelajar, kita dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah, belajar, serta melaksanakan tugas yang diberikan. Sebagai anggota masyarakat, kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, misalnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban untuk melakukan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya membayar pajak. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.